Bab 277. Kupu-kupu merah. Tuannya pernah memberitahunya bahwa 5 elemental spiritnya muncul saat dia dilahirkan untuk melindunginya selamanya. 5 roh elemental tidak berada pada tahap akhir pembentukan jiwa ketika mereka dibentuk. Mereka tumbuh bersama Red Butterfly. Setiap kali dia membuat terobosan, 5 elemental spirit juga melakukannya. Semakin kuat Red Butterfly, semakin kuat 5 elemental spirit itu. Adapun dari mana asal 5 elemental spirit, tidak ada yang tahu. Pada akhirnya, Master Red Butterfly mengorbankan kultivasinya untuk mendapatkan petunjuk. Red Butterfly memiliki tubuh 5 elemental spirit. Dalam hidupnya, dia hanya akan memiliki satu cobaan. Begitu dia melewati cobaan itu, dia akan mendapatkan tubuh 5 elemental spirit yang sebenarnya dan tidak akan pernah mengalami kemacetan. Namun, meskipun tuannya telah menggunakan kultivasinya sebagai harga, dia masih tidak dapat memprediksi seperti apa persidangannya. Untuk sidang itu, tepat sebelum perang ini, Tuan Red Butterfly tiba-tiba mendapat penglihatan. Dengan menggunakan kesempatan ini, dia bisa mengetahui sedikit tentang persidangannya. Itulah sebabnya sebelum perang, dia memberitahu Red Butterfly untuk menyerahkan 5 roh elementalnya kepada kakak magang seniornya sehingga seniornya dapat memimpin Sue Yu ke dalam pertempuran melawan aliansi 4 sekte. Sebenarnya, ini semua berjalan sesuai rencana tuannya. Menggunakan seniornya sebagai pengganti, Red Butterfly dapat menghindari percobaan ini. Akibatnya, begitu seniornya meninggal, cobaannya akan berakhir dan jalan masa depannya akan tanpa hambatan. Inilah mengapa dia keluar dari celah. Tetapi pada saat ini, ketika dia mengetahui bahwa salah satu dari 5 elemental spirit hilang, hatinya tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan ekspresinya menjadi suram. Ada 8 orang berdiri di belakangnya. Di antara 8 orang itu, 7 di antaranya berpakaian sama. Ada laki-laki dan perempuan di antara ke-7 orang itu, dan mereka semua sangat tua karena mereka adalah 7 penatua Sueyu. Bahkan setelah Red Butterfly memasuki Suzaku, ke-7 orang ini akan tetap mengikutinya dan bertindak sebagai pengawalnya. Orang terakhir adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Wajah orang ini berwarna kuning pucat, membuatnya terlihat sangat sakit. Dia dengan malas mengangguk setelah mendengar wanita itu berbicara, lalu maju selangkah dan segera tiba di antara naga hitam dan makhluk ular itu. Dia memandang naga hitam itu dan tersenyum. Aku tidak berhak membunuh naga ini, tapi aku bisa menghapus garis keturunannya. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan tubuh Zhou Wutai bergetar dan mengeluarkan seteguk darah. Dia merasakan kehadiran kekuatan yang kuat. Kekuatan ini membuat tubuhnya melesat ke kejauhan seperti meteor. Darah yang dibatukkan Zhou Wutai terkondensasi menjadi setetes darah ungu di tangan pria paruh baya itu. Lalu dia menjentikkan tetesan darah ke alis naga hitam. Naga hitam itu mengaum penuh dengan kesedihan, tapi di samping kesedihan itu ada perasaan bebas. Naga itu melihat ke tanah, lalu seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak saat jiwa naga terbang keluar dan menghilang di kejauhan. Naga hitam dengan cepat berubah kembali menjadi gunung setelah kehilangan jiwa naga dan jatuh kembali ke tanah. Naga hitam tidak lagi melindungi aliansi 4 sekte. Saat gunung jatuh, suara yang dihasilkan seperti sinyal yang memberitahu aliansi 4 sekte bahwa mereka akan hancur. Pria parubaya itu menghela nafas. Dia kembali ke sisi wanita itu dan terus terlihat sakit. Akhirnya,
Makhluk ular dengan bagian atas manusia sepenuhnya turun dari celah. Wanita berjubah putih dengan lembut mendarat di atas kepala makhluk ular itu. Dia menunjuk ke tanah dan makhluk ular itu memuntahkan aura biru tua. Saat aura ini muncul, aura itu mulai menyebar seperti orang gila. Tidak peduli siapa itu, jika mereka menyentuh aura ini, mereka hanya akan berjuang sedikit sebelum berubah menjadi patung es. Penggarap formasi jiwa tidak terkecuali. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Kulit kepalanya mati rasa. Meski dia sangat jauh dari wanita itu, kecepatan aura biru tua itu terlalu besar. Tanpa sepatah kata pun, dia mengenakan topi jerami dan melarikan diri. Dia menggunakan kecepatan penuhnya untuk menghindari aura biru tua. Tujuannya adalah tempat Zhou Wutai dilempar. Saat aura biru tua menyebar, seluruh aliansi 4 sekte berubah menjadi dunia es. Para pembudidaya aliansi 4 sekte terbang keluar dari sekte mereka dengan ekspresi marah di wajah mereka. Setelah melirik rumah mereka, mereka semua mencoba untuk pergi. Tapi bagaimana mungkin para pembudidaya Sueyu membiarkan mereka pergi begitu saja? Wang Lin sangat cepat. Dia tahu apa akibatnya saat pria parubaya yang sakit-sakitan itu bertindak. Sueyu akan memotong akarnya kali ini, jadi akan sangat sulit bagi para pembudidaya aliansi 4 sekte untuk melarikan diri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi memikirkan hal ini. Sebaliknya, dia berubah menjadi ilusi saat dia terbang lebih cepat. Dia tidak berani berhenti karena aura biru tua itu sangat menakutkan. Semua yang disentuh aura berubah menjadi es. Wang Lin tidak percaya dia akan bertahan dengan mengandalkan keberuntungan. Tak lama kemudian, akal ketuhanannya menyadari bahwa 1000 kilometer jauhnya, ada sebuah lubang di gunung salju. Disitulah Zhou Wutai mendarat. Tubuh Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di gunung salju. Dia tidak ragu sama sekali saat memasuki lubang. Saat dia masuk, dia melihat Zhou Wutai. Zhou Wutai tidak mati, dia hanya pingsan. Wang Lin dengan cepat mengambil tas pegangan Zhou Wutai dan pergi. Dia tidak berani berlama-lama. Hampir pada saat yang tepat dia meninggalkan gunung salju, aura biru tua tiba. Seluruh gunung salju berubah menjadi gunung es. Sementara Wang Lin terbang di langit, dia menggunakan indera ilahi yang kuat untuk menghapus indera ilahi Zhou Wutai dari tas pegangan. Dia tersenyum ketika dia menemukan Rain Cauldron di dalamnya. Saat dia menyimpan tasnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat menara es dengan lebih dari 80 lantai muncul di hadapannya. Seorang wanita tua keluar dari situ. Dia menembak Wang Lin dengan pandangan dingin dan mengangkat tangan kanannya. Wang Lin dengan cepat mundur dan menunjuk ke alisnya. Anggota keluarga inti Teng yang diubah menjadi setan olehnya terbang keluar. Begitu setan-setan ini muncul, mereka melompat ke wanita tua itu. Wanita tua itu mengungkapkan ekspresi jijik saat dia menjentikkan jarinya. Iblis dengan cepat dikelilingi oleh es biru. Wang Lin mengatupkan giginya dan berpikir, meledak, meledak, meledak. Tiba-tiba, iblis meledak di dalam es biru dan berubah menjadi kepulan asap hitam. Tubuh Wang Lin tidak pernah berhenti. Dia menggunakan asap hitam untuk menghilang dari pandangan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada lebih dari 1000 kilometer jauhnya. Dia dengan cepat mulai berlari lagi. Pada saat yang sama, tangan kanannya menunjuk ke alisnya sekali lagi. Kali ini,
Dia memerintahkan setiap iblis selain Suli Gou untuk meledak. Hanya setelah beberapa detik melarikan diri, Wang Lin merasa bahwa beberapa iblis telah meledak. Meskipun asapnya sekarang lebih tebal, perasaan tertusuk jarum di punggung ini masih ada. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara suram wanita tua itu datang dari belakangnya. Menara S-80 lantai lebih keluar dari asap hitam dengan wanita tua duduk di atasnya. Ekspresi wajahnya gelap. Wang Lin tidak berbalik. Dia menamparkan tasnya dan awan asap hitam muncul. Asap hitam mengembun menjadi boneka Nas Chen Sol. Wang Lin tiba-tiba berbalik saat tangannya membentuk segel dan petir merah keluar dari matanya. Petir merah memasuki boneka saat dia berteriak, "Pergi!" Tiba-tiba, boneka itu nyerang wanita tua itu seolah-olah gila. Wanita tua itu berdiri diam di puncak menara es. Tampilan penghinaan di matanya menjadi lebih kuat. Dia mengulurkan tangan dan meraih. Tiba-tiba, es dan salju di tanah terbang dan menghalangi boneka itu. Saat Wang Lin melarikan diri, matanya menjadi dingin saat dia berpikir, meledak. Kilatan merah muncul di mata boneka itu. Saat es dan salju menutupinya, itu meledak. Ledakan boneka Nas Chen Sol dengan kekuatan penuh sangat menakutkan. Di bawah kendali boneka itu, energi ledakan itu tidak menyebar ke segala arah. Sebaliknya, itu diarahkan pada wanita tua itu. Pada saat yang sama, di tengah ledakan, sambaran petir merah menyerbu ke arah wanita tua itu. Petir merah ini adalah Ji Realem milik Wang Lin. Meskipun efeknya pada pembudidaya formasi jiwa tidak besar, itu masih cukup mengejutkan kesadaran mereka. Wanita tua itu tidak terlalu peduli dengan petir merah, tapi dia sedikit mengernyit melihat ledakan boneka Nas Chen Sol. Dia meletakkan tangannya di menara es, membuat sinar cahaya putih keluar dari semua jendela. Sinar cahaya putih ini mengembun di sekitar wanita tua itu, membentuk perisai es setebal 10 kaki. Namun, wanita tua itu tidak akan pernah mengira bahwa petir merah hanya akan menembus perisai es seolah-olah itu tidak ada. Ekspresinya berubah saat dia menggerakkan tangannya untuk memblokirnya, tapi petir merah tiba-tiba memasuki tubuhnya melalui lengannya. Petir merah menyerbu langsung melalui tubuhnya dan ke dalam kesadarannya, menyebabkan penglihatannya menjadi kabur. Ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum dia kembali normal, tetapi sekarang ada sedikit ketakutan di matanya. Sepotong kebingungan ini menyebabkan perisai es di sekelilingnya melemah. Tanpa kendali wanita tua itu, perisai es menyerap beberapa kerusakan, yang menyebabkannya runtuh. Sisa ledakan itu langsung mengenai wanita tua itu. Pada saat itulah wanita tua itu sadar kembali. Dia mendengus dingin dan jubah putihnya mengembang. Dengan beberapa suara letupan, ledakan boneka itu dihentikan oleh formasi misterius di jubah putihnya. Begitu asap menghilang, wanita tua itu menghirup udara dingin. Dia kembali ke menara esnya tanpa sepatah kata pun dan hendak pergi. Bab 278. Pembalasan Ilahi. Tapi sudah terlambat. Sebelumnya, ketika Wang Lin mengeluarkan boneka itu, dia membuat keputusan. Saat ini, dia berada di titik hidup dan mati. Wanita tua itu jelas bukan pembudidaya formasi jiwa tahap awal, dia sangat mungkin berada di puncak panggung tengah. Teknik wanita tua ini harus mengandung domainnya, jadi jika dia tertangkap, itu akan sangat berbahaya. Kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar, bahkan jika dia berlari, dia tidak lebih cepat.
Mata Wang Lin menjadi tegas saat dia membuat keputusan. Dia harus menyelesaikan ini dengan cepat atau begitu pembudidaya Sue Yu lainnya tiba, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Dia harus meraih kemenangan secepat mungkin sebelum wanita tua itu menganggapnya sebagai ancaman. Wang Lin tidak ragu sama sekali. Saat dia membuang boneka Nas Chen Sol, dia menarik napas dalam-dalam dan seutas benang tipis perlahan keluar dari tangannya. Sepotong pembalasan ilahi. Selain itu, dia juga bisa bersembunyi di dalam surga yang menentang Manik. Namun, itu adalah upaya terakhirnya karena dia lebih suka menggunakan potongan pembalasan ilahi ini daripada membiarkan wanita tua itu melihat Manik yang menentang surga. Manik yang menentang surga adalah rahasianya yang paling dijaga dengan baik dan tidak boleh diungkapkan. Tetapi jika dia tidak memiliki potongan pembalasan ilahi ini, dia tidak punya pilihan selain memasuki surga yang menentang Manik. Wang Lin menggunakan saat wanita tua itu dibuat bingung oleh Ji Realem untuk mengaktifkan sepotong retribusi ilahi. Sepotong pembalasan ilahi ini adalah es Wang Lin yang telah membantunya bertahan dari banyak krisis, tetapi untuk bertahan hidup, dia masih menggunakannya sampai sekarang. Bukannya dia tidak mempertimbangkan menggunakannya untuk mengancamnya, itu karena ada banyak pembudidaya Sue Yu di sini. Dia bisa mengancamnya, tetapi begitu dia pergi dan membawa kembali lebih banyak pembudidaya, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jadi situasi yang ideal adalah membunuhnya dengan sepotong pembalasan ilahi bahkan sebelum dia menyadarinya. Meski merasa sedikit patah hati saat menggunakannya, Wang Lin bukanlah orang yang ragu-ragu. Sepotong pembalasan ilahi menghilang dan awan merah muncul di langit. Awan ini muncul dengan sangat misterius. Hampir dalam sekejap, awan merah menutupi langit. Adapun aura biru tua, itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan awan merah. Aura biru tua menyingkir dari awan merah seolah-olah tidak berani menghalangi jalan mereka. Ini adalah pemandangan yang dilihat wanita tua itu setelah dia pulih dari serangan Wang Lin. Dia tidak langsung mengenali apa ini, tapi saat dia melihat awan merah, dia merasa takut, jadi dia tidak ragu untuk bersembunyi di dalam menara es. Pada saat ini, kupu-kupu merah berjubah putih memandangi awan merah dengan tatapan ingin tahu. Pria parubaya yang sakit-sakitan di belakangnya tiba-tiba menjadi sangat waspada. Penampilannya yang sakit benar-benar menghilang saat dia menatap awan merah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia benar-benar membuang tugasnya melindungi Red Butterfly untuk pergi ke awan merah. Wajah Wang Lin pucat dan tangan kanannya gemetar saat dia melihat wanita tua itu melarikan diri ke menara es. Matanya menyala saat dia mengendalikan awan merah dan menunjuk ke menara es. Tiba-tiba, sambaran petir merah muncul di awan merah. Petir merah ini luar biasa cepat. Pada saat yang hampir bersamaan kemunculannya, ia mendarat di menara es. Sepotong petir merah itu sepertinya telah memicu sisa awan. Suara gesekan terdengar di dalam awan saat petir merah berkumpul untuk membentuk sambaran petir ungu yang setebal lengan sebelum jatuh dari langit. Wanita tua itu hendak menghindar ke dalam menara es ketika dia menyadari bahwa sekelilingnya dikunci oleh kekuatan penghancur, membuatnya tidak bisa bergerak. Ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Dia tidak akan pernah berharap untuk menarik retribusi ilahi ketika dia mengejar junior Nas Chen Sol belaka. Tidak peduli betapa bodohnya dia menyadari bahwa ini adalah pembalasan ilahi yang mistis. Retribusi ilahi ungu menabrak menara es.
Menara es dan wanita tua itu menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengarahkan pandangan lain yang disesalkan pada pembalasan ilahi. Tapi dia tahu ini bukan waktunya untuk berlama-lama, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Tapi setelah bergerak hanya 100 kaki, dia melihat indera ilahi yang kuat menyapu dirinya. Pada saat itu, topi jerami di kepalanya bersinar dan perasaan suci itu dengan cepat menghilang. Tiba-tiba, energi panas terpancar dari kepala jerami dan masuk ke kepalanya. Itu menunjukkan gambar pria parubaya yang menghancurkan naga dengan cepat mendekat. Wang Lin ketakutan dan tidak punya waktu untuk takjub dengan kemampuan topi jerami itu. Dia dengan cepat mengarahkan jarinya ke alisnya dan menghilang ke surga yang menentang ruang manik. Setelah petir pembalasan ilahi ungu menghancurkan menara es dan wanita tua, itu mulai menghilang perlahan. Awan merah di langit juga mulai menghilang, tetapi tepat pada saat ini, pria parubaya dari Suzaku tiba. Matanya tampak gila saat dia menatap awan merah. Kemudian dia meraung dan aura yang tak terbayangkan menyebar dari tubuhnya. Tiba-tiba, awan merah yang menghilang mulai bergerak lagi. Seolah-olah itu mencoba mengembun sekali lagi. Namun, tanpa potongan pembalasan ilahi untuk membimbingnya, awan merah tidak bisa lagi mengembun. Pria parubaya itu sangat khawatir dengan awan merah itu. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka baginya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu apakah dia akan pernah menemukan sesuatu yang baik dalam hidupnya lagi. Namun, awan merah tidak bisa lagi mengembun dan dia hanya bisa melihat saat mereka menghilang. Rasanya seperti melihat segunung emas dan perak di hadapan Anda, tetapi saat Anda mengulurkan tangan untuk meraihnya, Anda melihat bahwa ada celah yang tidak dapat diseberangi antara Anda dan dia. Cemas, pria parubaya itu menggigit jarinya dan menggambar simbol darah. Simbol terbang satu persatu ke awan merah. Lambat laun, semakin banyak simbol darah memasuki awan merah. Akhirnya, kecepatan awan merah menghilang tampak melambat. Pria parubaya itu santai sejenak sebelum wajahnya menjadi jelek lagi. Awan merah sudah sangat lemah dan akan menghilang, tetapi mereka distabilkan oleh simbol darah. Namun, aura biru tua tiba-tiba menyerbu masuk karena sekarang lebih kuat dan mempercepat hilangnya awan merah. Melihat awan merah dengan cepat menghilang sampai hanya tersisa satu, pria parubaya itu meraung marah saat dia menyerbu ke tengahnya. Saat tubuhnya memasuki awan merah, sambaran petir ungu memasuki tubuhnya. Dia merasakan sakit, tetapi juga sangat nyaman saat petir menyambarnya. Namun, ini hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat karena awan merah dengan cepat menghilang. Pria parubaya itu menatap langit dengan tercengang, wajahnya sangat suram. Sebelumnya, ketika indera ketuhanannya menyapu, dia hanya menemukan menara es dan cahaya kemasan. Cahaya itu menyebabkan perasaan sucinya terasa sakit, jadi dia mundur. Setelah itu, dia tidak bisa merasakan cahaya keemasan itu lagi. Setelah merenung sebentar, dia mengatupkan tangannya dan berteriak, "Rekan kultivator yang menarik retribusi ilahi, saya Osi dari Suzaku. Saya ingin meminta sesama kultivator untuk menarik retribusi ilahi lagi. Aku akan membalasmu dengan mahal." Setelah sekian lama dan masih tidak ada jawaban, pria parubaya itu menghela nafas. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Ada jeritan saat lengan raksasa yang diselimuti aura biru terbang ke arahnya.
Lengan itu mendarat di tangannya dan kemudian berubah menjadi debu. Makhluk ular itu hanya memiliki satu tangan sisa. Ekspresi kupu-kupu merah tenang, tetapi ada jejak kemarahan yang tersembunyi. Pria paruh baya itu mendengus dingin dan perlahan berkata, "Jika bukan karena binatang sialan ini yang merusak kekayaanku, maka aku akan bisa menyelesaikan teknikku hari ini. Saya sudah sangat murah hati hanya dengan mengambil satu tangan." Red Butterfly, ingat ini baik-baik. Red Butterfly tidak berbicara. Ketujuh orang di belakangnya hanya berani diam-diam marah. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria paruh baya itu bergerak. Saat dia muncul kembali, dia berada di belakang Red Butterfly. Dia sekali lagi terlihat sangat sakit. Hampir semua pembudidaya dari aliansi 4 sekte meninggal pada tahun setelah pertempuran. Hanya sedikit yang cukup beruntung untuk tetap bersembunyi di Sueyu yang baru. Waktu perlahan berlalu. Setelah tinggal di sini selama setahun, Red Butterfly mengikuti pria paruh baya itu ke Suzaku. Adapun kuali hujan, tidak peduli berapa banyak pembudidaya Sueyu mencari, mereka tidak dapat menemukannya. Mereka percaya bahwa itu ada di tangan para pembudidaya aliansi 4 sekte yang masih hidup. Setelah Sueyu mengambil alih negara, sejumlah besar manusia dari Sueyu asli bermigrasi. Salju terus turun, menyebabkan Sueyu yang baru menjadi dingin selamanya. Satu persatu, menara es unik Sueyu muncul. Setelah 3 tahun, tanah ini sepenuhnya menjadi milik Sueyu. Waktu cepat berlalu. 5 tahun kemudian, di tempat yang berjarak 30.000 kilometer dari perbatasan Sueyu, cahaya berwarna pelangi secara bertahap mengembun. Bab 279. Perubahan Manik menentang surga. Itu Wang Lin. Manik penentang surga telah mengalami perubahan misterius setelah menyerap roh bumi. Sebelumnya, mustahil baginya untuk tinggal di dalam selama 5 tahun. Tapi setelah elemen bumi selesai, jumlah waktu yang bisa dihabiskan Wang Lin di dalam jauh lebih lama dari sebelumnya. Perubahan besar adalah bahwa ruang yang menentang surga sekarang memiliki energi spiritual di dalamnya. Tidak ada di sana sebelumnya. Energi spiritual ini jauh lebih murni daripada energi spiritual di luar. Meskipun Wang Lin tidak pernah merasakan energi spiritual surgawi, dia merasa bahwa energi spiritual di dalam Manik itu sedikit kurang murni daripada energi spiritual surgawi. Selain semua ini, perubahan yang paling penting adalah bahwa semua sumber cahaya kecil di dalam manik-manik yang menentang surga telah berkumpul bersama dan membentuk 5 masa cahaya besar di langit. Di antara 5 masa cahaya, 3 di antaranya bersinar terang, salah satunya hanya bersinar sedikit, dan yang terakhir sangat redup, tanpa warna. Wang Lin telah menghabiskan bertahun-tahun di dalam surga menentang Manik mengamati masa cahaya. Dengan persepsinya, dia menyadari bahwa kelima masa cahaya ini berhubungan dengan unsur-unsur. Sangat mungkin bahwa 5 masa cahaya ini terbuat dari energi unsur yang dikumpulkan oleh Manik penentang surga. 3 yang bersinar terang adalah elemen air, tanah, dan api. Yang setengah bercahaya adalah elemen kayu. Adapun cahaya yang benar-benar redup, itu adalah elemen logam. Pada tahun-tahun yang dihabiskan Wang Lin untuk mengamati manik-manik yang menentang surga, dia mendapat perasaan yang sangat misterius dari cahaya. Seolah-olah mereka masih hidup. Jika seseorang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Wang Lin ada di dalam manik, mereka akan kesulitan menyadarinya.
Wang Lin dapat memperhatikan hal ini saat dia mengolah domain hidup dan matinya sendiri. Selama momen pencerahan, dia mampu mendeteksi kehidupan di dalam masa cahaya. Penemuan ini tiba-tiba meningkatkan minatnya pada masa cahaya. Si Tunan pernah berkata bahwa kemunculan manik penentang surga menyebabkan semua pembudidaya top di Suzaku dan bahkan pembudidaya dari planet lain datang dan memperjuangkannya. Setelah kehilangan tubuhnya, Naschen Soul-nya melarikan diri ke surga dan hampir tidak selamat. Setelah serangkaian kejadian, dia bisa melarikan diri dari para pembudidaya itu. Setelah bertahun-tahun, manik itu berakhir di dalam perut seekor burung dan kemudian ditemukan oleh Wang Lin. Wang Lin telah memiliki manik penentang surga ini selama lebih dari 400 tahun, tetapi dia masih belum berhasil mengetahui fungsinya yang sebenarnya. Dalam pandangannya, manik ini hanya bisa mengubah waktu sampai tingkat tertentu dan bisa mengubah air biasa menjadi satu dengan energi spiritual. Kemampuan ini sangat berguna untuk pembudidaya di bawah tahap formasi jiwa, tetapi mereka tidak terlalu berguna untuk formasi jiwa dan di atas pembudidaya. Lagi pula, bagi para kultivator yang melewati tahap pembentukan jiwa, energi spiritual di dunia fana tidak lagi cukup murni untuk dikembangkan. Hanya energi spiritual celestial yang dapat digunakan, jadi energi spiritual dari dunia fana ini benar-benar tidak begitu menarik bagi mereka. Membuat air dengan energi spiritual dan perubahan waktu agak berguna, tetapi hanya dengan kemampuan ini, tampaknya tidak tepat bagi kultivator top Suzaku dan planet lain untuk datang dan bertarung demi manik. Wang Lin percaya bahwa manik penentang surga ini pasti memiliki kegunaan lain. Kenapa lagi semua pembudidaya yang kuat itu memperebutkannya? Si Tunan telah mengatakan sebelumnya bahwa setelah bertahun-tahun belajar, dia percaya bahwa manik penentang surga hanya akan menunjukkan sifat aslinya setelah 5 elemen selesai. Mungkin pada saat itu, akhirnya akan mengungkapkan sedikit kekuatannya. Ketertarikan Wang Lin terhadap kekuatan sebenarnya dari manik penentang surga tidak hanya tidak berkurang seiring berjalannya waktu, tetapi ia menjadi semakin tertarik. Dia bahkan memiliki harapan bahwa 5 kumpulan cahaya akan menjadi seperti 5 roh unsur yang dimiliki wanita berjubah putih itu. Tentu saja, ini semua hanya spekulasi. Wang Lin berdiri di dalam Sueyu yang baru dan mendesah. Selain mempelajari 5 masa cahaya, sisa waktunya dihabiskan untuk mengolah domain hidup dan matinya. Dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun di dalam surga yang menentang manik, tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia mengolah domain hidup dan matinya, kekuatan pengubah waktu dari ruang yang menentang surga telah kehilangan kegunaannya. 5 tahun telah berlalu di luar. Tidak peduli berapa banyak waktu yang akan berlalu di dalam manik, itu masih 5 tahun di wilayah kekuasaannya. Poin ini sangat membingungkan Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin merasakan tingkat kultivasinya sendiri. Dia hanya perlu mengolah domainnya selama 4 tahun lagi sebelum akhirnya mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin percaya bahwa begitu dia mencapai tahap formasi jiwa, jika dia bertemu dengan wanita tua formasi jiwa tahap pertengahan itu, dia akan dapat melakukan perlawanan bahkan tanpa pembalasan ilahi. Wang Lin terpaksa meninggalkan surga menentang ruang manik. Bahkan dengan semua perubahan, 5 tahun adalah batasnya. Untuk sementara, Wang Lin tidak akan bisa tinggal di dalam selama itu. Wang Lin menghela nafas. Alih-alih terbang, dia perlahan berjalan ke depan. Dia meletakkan topi jeraminya dan perlahan berjalan di lapangan es.
Salju mengamuk dan udara dingin mencoba menyerang tubuhnya setiap kali dia menarik napas dalam-dalam. Setelah sekian lama, dia melihat kota es di kejauhan. Di tengah kota ada menara es setinggi 30 lantai dengan manik-manik yang memancarkan cahaya misterius. Tanah di bawah kakinya sekarang menjadi milik Sue Yu yang baru, jadi dia benar-benar tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah ini. Dia hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk menghabiskan 4 tahun ke depan untuk mencapai tahap formasi jiwa. Ketika Wang Lin tiba di kota es, dia tidak terlihat berbeda dari manusia biasa. Sue Yu juga memiliki manusia. Setelah mereka bermigrasi ke tanah baru, mereka membangun kota baru dengan bantuan para petani. Wang Lin diam-diam muncul di dalam kota. Saat dia melihat semua rumah es, dia merasa seperti berada di tempat asing. Tidak banyak orang yang berjalan-jalan di luar dan tidak banyak penginapan atau restoran. Pemandangan paling umum di kota adalah toko patung es. Di luar hampir setiap rumah ada seseorang yang mengukir balok es raksasa dengan pahat, menciptakan pahatan es yang sangat kasar. Ada yang aneh dengan orang-orang ini. Sepanjang jalan, tidak ada yang berbicara sama sekali. Mereka semua sedang terburu-buru ke suatu tempat atau fokus untuk mengukir es. Juga, setiap kali patung es selesai, semua manusia terdekat akan membantu memindahkannya ke menara es. Setelah meninggalkan patung es di sana, seseorang dari menara akan keluar untuk menerimanya. Wang Lin merenung sedikit. Penampilannya tampak agak tidak pada tempatnya, jadi yang lain sudah memperhatikannya. Dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Begitu dia mencapai daerah terpencil, dia menghilang. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Selama tahun ini, Wang Lin telah melakukan perjalanan ke seluruh Sue Yu dan telah memasuki hampir setiap kota. Orang-orang tidak lagi memperhatikannya saat dia mulai berpakaian seperti manusia Sue Yu lainnya setelah pergi ke kota pertama. Dia sekarang mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu binatang dan topi binatang yang berkibar. Wang Lin belajar banyak tentang Sue Yu selama 1 tahun di sini. Manusia dari Sue Yu hanya ada untuk membuat patung es bagi para pembudidaya. Mereka membuat pahatan es untuk ditukar dengan apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Tidak ada keluarga kerajaan atau yang serupa dengan mereka di Sue Yu. Sebaliknya, setiap kota dimiliki oleh seorang kultivator yang kuat. Wang Lin telah menemukan apa gunanya patung es itu dalam setahun terakhir ini. Para pembudidaya akan mengambilnya, menempatkan formasi pada mereka, dan kemudian menggunakan teknik khusus untuk menghidupkannya, menjadikannya seperti boneka. Metode ini sangat misterius. Itu membutuhkan penggunaan esensi inti dari para pembudidaya Sue Yu. Wang Lin telah mempelajarinya untuk waktu yang lama dan masih belum bisa mempelajari apapun. Sedangkan untuk patung esnya sendiri, banyak yang dijual ke negara lain. Harga mereka bervariasi tergantung pada tingkat kultivasi yang ditampilkan patung es. Patung es termahal adalah level Nas Chen Sol. Wang Lin hanya melihat beberapa dibuat di semua kota yang dia kunjungi. Tingkat kegagalan untuk membuatnya sangat tinggi. Sedangkan untuk pahatan es formasi jiwa, Wang Lin masih belum menemukan kota yang dapat menghasilkannya. Jenis boneka itu mungkin sangat sulit untuk diproduksi, atau bahkan tidak mungkin. Jika mereka dapat dengan mudah membuatnya, maka kekuatan para pembudidaya Sue Yu akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pada tahun ini,
Wang Lin telah menyaksikan 3 kesempatan di mana sejumlah besar patung es dibeli oleh negara peringkat 4 lainnya. Patung es ini membutuhkan banyak bahan untuk membuatnya, tetapi itu adalah fondasi infrastruktur Sueyu, jadi tidak ada biaya yang dihemat. Selain semua ini, ada sejumlah besar manusia yang mulai menambang di pembuluh darah roh di negeri ini. Dapat dikatakan bahwa manusia adalah budak karena semua yang mereka lakukan adalah untuk melayani para pembudidaya. Yang paling membingungkan Wang Lin adalah bahwa manusia merasa bangga melakukan ini, mereka tidak menolak jenis perawatan ini. Bahkan jika mereka terlalu banyak bekerja, tidak ada keluhan. Wang Lin sampai pada kesimpulan setelah menghabiskan 1 tahun di sini, Sueyu adalah negara yang sangat aneh. Ada satu hal lagi yang mengejutkan Wang Lin, semua manusia membawa patung es kecil bersama mereka. Patung es ini terhubung dengan pembudidaya paling kuat di kota masing-masing. Tidak peduli seberapa lelah mereka atau bahkan jika mereka sekarat, setiap pagi dan sore mereka mengeluarkan patung es kecil untuk berdoa. Mereka akan berlutut di tanah dengan pengabdian penuh. Semua hal yang tidak dapat dipercaya ini menyebabkan Wang Lin memiliki perasaan yang sangat aneh tentang Sueyu. Negara ini, seperti salju dan es yang menutupinya, tidak memiliki tanda-tanda kekuatan atau kehidupan. Langit juga sama, ada perasaan membosankan kemanapun dia pergi. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.